Satu. Oke, selamat pagi atau siang atau malam kepada teman-teman Bapak dosen sekalian. Saat ini kami dari kelompok D13 akan jelaskan mengenai pemrograman bilangan prima. Nah, untuk kelompok kami sendiri itu terdiri dari 3 orang. Yang pertama itu saya sendiri, yaitu Yohanes Patrick dengan NPM 613181100. Yang kedua ada Kevin Andreas Kristianto, NPM-nya 61318011107. Dan yang terakhir adalah Jose Isa, 131801108. Kami semua berasal dari kelas D. Nah, untuk kasusnya itu, kelompok kami diminta untuk menampilkan sebuah n buah bilangan prima yang kurang dari suatu batas atas, di mana n dan batas atasnya itu diinput oleh user atau diinput oleh orang. Nah, contoh kami diberi 2 contoh, yaitu yang contoh pertama dikasih tahu kan n-nya itu sama dengan 3 dan batas atasnya itu adalah 20. Nah, jadi ketika dimasukkan, maka output-nya itu akan menunjukkan hasilnya 19, 17, dan 13. Untuk contoh kedua, si user akan memasukkan bilangan n sebesar 10 dan batas atas sebesar 10. Maka output yang dihasilkan dari program tersebut adalah 7, 5, 3, 2. Nah, terdapat note, yaitu meskipun diminta 10, namun hanya terdapat 4 bilangan prima yang kurang dari 10. Nah, kelompok kami diminta untuk menampilkan, membuat program seperti kasus di atas. Untuk selanjutnya yaitu algoritma pemrograman, di mana diawali dengan kata mulai. Nah, kemudian nilai batas awal dan n yang kita diinput oleh user akan dibaca dengan syarat prima sama dengan 0 dan pembagi sama dengan 0. Di mana di sini pakai while, jadi while prima lebih kecil dari n, maka i sama dengan 1. Untuk batas dari i hingga batas atas, maka jika batas atas ketika dibagi dengan i memiliki sisa pembagian 0, maka pembagi akan menjadi pembagi tambah 1. Dan i bernilai i tambah 1. Namun jika pembagi sama dengan 2, maka batas atas akan ditulis di mana prima sama dengan prima tambah 1 dan BA sama dengan BA kurang 1. Kemudian selesai dan akan ditampilkan hasilnya. Berikutnya saya akan menjelaskan flowchart dari pemrograman atas kasus pemrograman yang diberikan. Berikut adalah flowchart-nya. Yang pertama pasti dimulai dengan start atau mulai, kemudian baca BA dan N yang diinput oleh user. Kemudian diberikan inisiasi prima sama dengan 0 dan pembagi sama dengan 0. Lalu akan ditanyakan apakah prima masih lebih kecil dari N. Jika iya, maka akan inisiasi I sama dengan 1. Jika tidak, maka akan selesai. I sama dengan 1, setelahnya akan ditanyakan lagi, apakah I lebih kecil atau sama dengan BA. Jika iya, maka BA akan dibagi dengan nilai I. Apakah dia sama dengan 0 atau apakah sisanya sama dengan 0 atau tidak. Jika sisanya sama dengan 0, maka pembagi yang tadinya nilainya 0 ditambah dengan 1. Begitu juga dengan I yang tadinya nilainya 1 ditambahkan 1 juga. Lalu looping ke I lebih kecil sama dengan BA. Jika tidak, maka hanya akan ditambahkan I saja, yaitu I sama dengan I plus 1. Nanti akan ditambahkan, nanti akan di looping kembali ke I kurang dari sama dengan BA. Nah, jika I lebih kecil sama dengan BA itu tidak dipenuhi,
maka akan ke pembagi sama dengan 2. Akan ditanyakan apakah pembagi sama dengan 2. Jika pembagi sama dengan 2, maka kita tulis BA-nya. Kalau tidak, maka kita akan menambahkan nilai BA yang tadinya berapa dikurangkan 1. Maaf, maksud saya dikurangkan bukan ditambahkan. Kemudian kita tulis BA jika ya, lalu prima yang tadinya 0, maka kita akan tambahkan 1. BA sama dengan jika tidak, BA juga dikurangi 1. Lalu akan di looping lagi ke atas ke pertanyaan apakah prima lebih kecil dari N. Begitu seterusnya. Saya akan memberikan contoh jika user menginputkan bilangan atas atau batas atasnya adalah 5, lalu N-nya adalah 2, atau jumlah bilangan prima yang ingin ditampilkan oleh user adalah 2 bilangan, maka kita akan mulai terlebih dahulu baca BA dan N, di mana BA 5, N-nya 2, kemudian inisiasi prima sama dengan 0, pembagi sama dengan 0, kemudian prima kita akan cek apakah lebih kecil dari N. N-nya tadi adalah 2, primanya 0, udah diinisiasi, berarti memenuhi syarat. Berarti kita ya, lalu kita inisiasi I sama dengan 1. Kemudian kita tanyakan lagi, apakah I lebih kecil sama dengan BA. I-nya adalah sama dengan 1, BA-nya tadi diinput oleh user adalah 5, berarti masih lebih kecil. Berarti kita bagi BA-nya 5 dibagi dengan 1. Apakah sisa 0? Jawabannya adalah ya. Maka pembagi yang tadinya nilai 0 jadi 1, I-nya yang tadi nilai 1 menjadi 2. Kita looping lagi ke I kurang dari sama dengan BA. I-nya sudah menjadi 2, BA-nya tetap 5. Apakah 2 lebih kecil dari 5? Iya. BA dibagi dengan 2, atau 5 dibagi dengan 2, apakah 0? Apakah sisanya 0? Tidak. Maka I-nya tetap ditambahkan 1, looping lagi. 3, apakah lebih kecil dari BA? 5, lebih kecil. 5 dibagi 3, apakah sisa 0? Tidak. Ditambahin lagi I-nya. 5 lebih kecil dari BA. 4 lebih kecil dari 5. Iya. Maka dari itu kita bagi 5 dibagi 4, apakah sisa 0? Tidak. Berarti 5 dibagi 5, apakah sisa 0? Iya. Berarti pembaginya yang tadinya 1, kita tambahkan 1 lagi menjadi 2. Nah, terus I-nya juga ditambah 1 lagi menjadi 6. Kita lihat lagi ke I kurang dari sama dengan BA. Apakah 6 lebih kecil sama dengan BA atau sama dengan 5? Tidak. Maka kita akan cek apakah pembagi yang tadi nilainya 2. Jika iya, maka kita akan tulis BA-nya. Jika tidak, maka BA-nya akan dikurangi 1. Lalu kita cek, oh ternyata pembagiannya itu sama dengan 2. Maka kita tulis BA. Setelah kita tulis BA, maka primanya yang tadinya 0 menjadi 1. Lalu BA-nya menjadi 4, karena 5 dikurangi 1. Primanya 1, dicek lagi apakah primanya lebih kecil dari N, di mana N-nya 2, ya lebih kecil. Berarti masih perlu 1 bilangan prima lagi untuk dicek. Nah, setelah itu 4 akan dicek, 3 akan dicek, 2 akan dicek, 1 akan dicek. Tetapi untuk kasus yang di input ini, dia akan stop di 3, karena 3 merupakan bilangan prima. Sedangkan N-nya sudah mencukupi, yaitu yang diminta oleh user adalah 2. Sehingga nantinya prima apakah lebih kecil dari N? Tidak, karena primanya sudah terisi oleh angka 5 dan angka 3. Jika sudah begitu, maka program tidak akan dijalankan lagi, lalu program selesai. Berikut itu adalah penjelasan dari kelompok kami, kelompok D13.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.